Kekerasan dalam rumah tangga. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih dengan FPPA atau Forum Perlindungan Perempuan dan Anak. Dengan adanya sering saya mengikuti sosialisasi dan pelatihan di Forum Perlindungan Perempuan dan Anak, saya semakin mengerti tentang apa itu human trafficking, dan juga yang paling dominan itu adalah kekerasan di dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan. Di dalam kehidupan masyarakat setiap hari, setelah saya menjabat sebagai kepala desa, saya semakin mengerti dan semakin tahu dengan persoalan-persoalan yang terjadi di saya punya wilayah, khususnya di saya punya desa sendiri. Sering terjadi tentang terjadinya seksual anak di bawah umur dan juga kekerasan seksual, ya. Kadang-kadang orang yang sudah berkeluarga tetapi dia masih juga tetap untuk secara kasar dia masih juga tetap berhubungan dengan perempuan di luar daripada istrinya atau perempuan lain, yang mana setelah dia berhubungan sekian lama dan memiliki anak terus tidak bertanggung jawab, dibiarkan begitu saja. Nah, ini adalah satu beban dan satu penderitaan yang ditinggalkan kepada perempuan itu berlipat-lipat, ya, bertambah penderitaannya karena sudahlah memberikan anak, dia bertanggung jawab untuk dia punya diri dan juga sekaligus dia bertanggung jawab untuk kehidupan anaknya. Nah, sedangkan yang melakukan itu dia bebas berkeliaran dan lain sebagainya. Nah, ini saya merasa sangat perlu adanya satu organisasi, terutama berterima kasih kepada Forum Perlindungan Perempuan dan Anak karena dia betul-betul bergerak dan sangat menyentuh sekali tentang keadaan-keadaan terutama perempuan dan anak-anak yang selalu mengalami penindasan di dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun dan kapan saja. Selagi masyarakat manusia itu ada, akan terjadi hal-hal yaitu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saya semakin mengerti dan semakin tahu dengan adanya Forum Perlindungan Perempuan dan Anak ini, saya semakin tahu kalau terjadinya ketimpangan-ketimpangan di dalam lingkungan wilayah saya, maka jalurnya saya sudah tahu, maka saya akan selalu datang berkonsultasi dengan pemimpin daripada Forum Perlindungan Perempuan dan Anak, karena memang Forum Perlindungan Perempuan dan Anak ini dia memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap kekerasan-kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, yang mana bahkan dia mendampingi korban-korban itu untuk bangkit daripada keterpurukannya, untuk memiliki harapan hidup yang semakin ke depan dan termotivasi untuk berjuang dan memiliki kemandirian untuk hidup dan berusaha dan bisa menyanggupi untuk menghidupi dirinya dan juga terhadap anak-anak yang ditanggungnya. Ini sangat luar biasa. Dan ini saya sangat-sangat mengharapkan semoga pelatihan dan sosialisasi ini terus ditingkatkan terus sehingga semua elemen, semua unsur, bahkan sampai ke dalam masyarakat yang paling kecil untuk mengerti tentang apa itu human trafficking dan juga tentang perlindungan atau kekerasan dalam rumah tangga, terutama perlindungan terhadap perempuan dan anak. Karena akan di mana-mana akan selalu terjadi yang sering kita ketemu, yaitu adanya kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Sangat-sangat sensitif dan itu hampir setiap hari terjadi di wilayah saya. Cuman terjadinya kekerasan itu ada sebagian yang tidak berani untuk melaporkan kepada pihak berwajib, ya, didiamkan saja dan diselesaikan secara diam-diam dan lain sebagainya. Nah, kalau ini kita semakin sosialisasikan ke masyarakat untuk semakin mengerti dan semakin memahami ini, maka saya yakin dan percaya ini akan bertahan lama dan terus akan berkembang, dan ketimpangan-ketimpangan ini akan semakin diperkecil, ya, semakin diperkecil potensi kejadiannya. Karena setiap masyarakat, setiap individu itu sudah mengerti tentang hukum, ya,
tentang penerapan hukum terhadap perempuan dan anak, perlindungannya dan lain sebagainya, orang semakin tahu dan semakin mengerti, maka mereka akan takut untuk melakukan hal-hal itu karena mereka sudah mengerti aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku apabila melanggar tentang terjadinya kekerasan-kekerasan tersebut. Dan juga saya sangat respon ya, dan saya sangat tertarik sekali dengan hukum adat. Karena hukum adat itu apabila diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat dan diterapkan di dalam pemerintah, dia sangat berkesan. Dia sangat berkesan karena kalau hukum adat apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran bahkan sampai kepada bahasa yang kita keluarkan tidak sopan saja, itu ada hukum adatnya, ada ganjarannya. Ya, ada ganjarannya. Ada denda dengan nominal sekian-sekian. Nah, di sini sebagian besar masyarakat itu lebih taat dan lebih patuh dan lebih takut kepada sanksi adat. Karena sanksi adat, dia tidak akan mengerti kalau memang kau salah tetap diberikan sanksi, entah sanggup atau tidak, wajib hukumnya kau harus tunaikan sanksi adat itu. Harus tunaikan sanksi adat itu. Beda dengan hukum tertulis. Kalau hukum tertulis, dia apabila diselesaikan secara kekeluargaan, maka sebatas memberikan pernyataan. Tetapi kalau hukum adat, dia menyelesaikan persoalan dengan rasa kekeluargaan, kebersamaan, tetapi ada sanksi-sanksi yang wajib untuk ditunaikan. Wajib untuk ditunaikan. Dan memang sangat berkesan karena di dalam sanksi adat itu ada sumpah-sumpah sakral tertentu yang dipercayai oleh masyarakat-masyarakat dan masih berlaku sampai hingga sekarang itu. Ada ketentuan-ketentuan tertentu yang apabila dilanggar maka akan terjadi akibat fatal dan lain sebagainya. Dan memang itu terjadi. Ya, jadi di dalam wawancara video saya ini adalah judulnya kekerasan dalam rumah tangga dan human trafficking. Jadi human trafficking itu jangan kita pahami bahwa kita ambil manusia terus kita jual ke orang lain, tidak. Yang human trafficking itu bisa terjadi, contoh macam kita mempekerjakan orang tetapi tidak dibayar, atau mungkin kita kirim orang ini pergi kerja di sana, gajinya diperkecil, dia ditekan dan lain sebagainya. Itu juga sudah termasuk di dalam human trafficking. Kadang-kadang kerjanya lebih, tetapi penghasilannya, upah yang dia dapatkan tidak sesuai dengan kerjanya. Nah, itu juga sudah termasuk di dalam sudah termasuk di dalam pasal human trafficking juga. Nah, ini persoalan-persoalan seperti ini yang perlu kita selalu mensosialisasikan ke masyarakat agar masyarakat itu semakin mengerti dan semakin paham tentang human trafficking dan kekerasan dalam rumah tangga. Karena di dalam human trafficking dan kekerasan dalam rumah tangga itu ada aturan-aturan pada pasal-pasal tertentu yang sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan dalam undang-undang. Nah, ini banyak masyarakat yang belum mengerti dan belum tahu tentang pasal-pasal dan undang-undang ini. Sehingga mereka berbuat saja karena memang mereka tidak mengerti. Kalau seandainya mereka sudah mengerti tentang pasal-pasal yang sudah ada di dalam ketentuan undang-undang itu, maka mereka juga pasti akan memiliki rasa takut untuk berbuat hal-hal yang melanggar aturan atau hal-hal yang melanggar undang-undang. Jadi kurang dan lebihnya ini saja yang saya sampaikan. Apabila ada yang salah, mohon diperbaiki, dikoreksi, dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat siang.